Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum Hess. Hukum Hess sendiri berbunyi jika suatu perubahan entalpi atau total entalpi suatu reaksi itu ditentukan berdasarkan keadaan awal suatu reaksi dan keadaan akhir suatu reaksi tanpa memperdulikan jalannya reaksi. Maksudnya gimana? Gini, misalnya ini adalah reaktannya dan ini adalah produknya. Perubahan entalpi itu berdasarkan keadaan awal suatu reaksi, yaitu ini reaktannya, dan keadaan akhir suatu reaksi. Sehingga delta hanya atau perubahan entalpinya adalah ini, minus 3/4. Kok bisa tahu ini reaktan atau keadaan awal dan ini adalah produk atau keadaan akhir? Karena panahnya reaktan itu selalu menunjuk reaksi lain dan produknya itu selalu ditunjuk oleh reaksi-reaksi lain. Ini kan menunjuk, ini reaksi ini kan menunjuk CO2. Reaksi ini juga menunjuk CO2 plus setengah O2. Jadi ini adalah reaktannya dan ini adalah produknya, karena yang ditunjuk oleh dua reaksi ini adalah CO2, sehingga dapat disimpulkan kalau ini adalah produk dari kedua reaksi ini. Dan ini apa? Ini kan sebelum bisa jadi CO2, C plus O2 ini harus melewati suatu reaksi sehingga menghasilkan reaksi lain, yaitu CO plus setengah O2. Kemudian CO plus setengah O2 baru bisa menjadi CO2. Nilai delta H di sini dan di sini itu jika dijumlah nilainya akan sama dengan delta H ini. Begitu juga di diagram Hess berikut. Ini juga sama. C plus O2 untuk menjadi CO2 itu perlu melewati suatu proses hingga menghasilkan reaksi lain, yaitu CO plus setengah O2 baru bisa jadi CO2. Kayak kita membuat kerajinan, kita kan nggak mungkin dari bahan langsung jadi kerajinannya, kan harus melalui proses-prosesnya dulu seperti gunting atau apa-apa gitulah. Dan perubahan entalpinya ini atau perubahan tingkat atau delta H atau perubahan tingkat energi ini totalnya dari C plus O2 ke CO2 ini adalah minus 3/94 gitu. Kemudian kita beralih ke latihan soalnya. Berikut adalah contoh soal yang pertama. Ini saya ambil dari buku paket halaman 59 nomor 9. Perhatikan hukum Hess siklus berikut. Yang saya fokuskan hanya pada perubahan entalpi yang ini, nilai yang ini, cara mencarinya. Untuk mencari ini, kita harus tahu yang mana yang reaktan atau keadaan awal dan yang mana yang produk atau keadaan akhir. Yang jelas ini adalah reaktannya dan ini adalah produk. Ini reaktan karena dia paling banyak menunjuk, yaitu reaksi ini dan reaksi ini. Kenapa saya bilang ini produk? Karena ini paling banyak ditunjuk oleh reaksi ini dan reaksi ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, reaktan delta H atau perubahan entalpi dari reaktan menjadi produk itu sama dengan penjumlahan dari
delta H reaksi lain kemudian menjadi produk, atau lebih mudahnya seperti ini. Delta H ini misalkan delta H1, ini delta H2, ini delta H3. Delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, delta H1 nya kan sudah diketahui, yaitu minus 314, dan delta H2 nya belum diketahui, ditambah delta H3 nya yaitu minus 138. Itu bisa kemudian kita pindah ruas saja, 314 ditambah 138 itu sama dengan delta H2, dan delta H2 adalah 176. Nah, ketemu delta H ininya adalah minus 176. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua. Kita disuruh mencari besarnya entalpi untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Nah, untuk menentukan entalpi ini, langkah yang pertama kita harus mencari di mana molekul NO2 ini pada reaksi yang sudah diketahui delta H-nya atau perubahan entalpinya. Coba, NO2 ini berasal dari sini kan, NO2. Bukan dari NO sini ataupun 2NO2 ini, bukan dari sini. Kenapa? Karena NO2 yang dicari adalah molekul yang sama, yang memiliki indeks sama, yaitu N dan O2. Kan cuma NO saja, ini nggak bisa nanti. Kemudian karena ini di ruas yang berbeda, ini di ruas kiri, di belakangnya tanda panah, dan ini di ruas kanan atau di kanannya tanda panah, sehingga kita harus balik dulu. Karena dibalik nantinya ini akan dibalik, berarti delta hanya reaksi ini juga akan bernilai negatif. Kalau ini negatif jadi positif, dan itu juga sebaliknya. Koefisiennya sekarang kita lihat koefisiennya kan tidak ada loh, sedangkan ini koefisien ini NO2 yang reaksi ini adalah 2, sehingga ini juga harus kita kalikan 2, sehingga reaksinya, jika saya ditulis di sini, reaksinya akan menjadi 2NO2 karena 2NO plus 1O2, karena 1 ya nggak usah ditulis kayak aljabar gitu. Dan ini pun juga membutuhkan, ini pun entalpinya juga berubah, yang darinya minus 241,8 menjadi 2 kalinya, dan karena dibalik yang awalnya minus kan jadi positif, jadi 483,6 kJ per mol. Kemudian karena ini sudah, tinggal mencari N2O4 nya. N2O4 ini kan dari reaksi yang pertama, yaitu N2O4 ini. Karena koefisiennya sudah sama, ya kan nggak ada koefisiennya, berarti koefisiennya 1. Nah, koefisiennya sama,
jadi nggak usah dikali, dan karena ruasnya juga sama, yaitu di kanan tanda panah ini, dan ini juga di kanan tanda panah, jadi nggak usah dibalik, dan entalpinya pun tetap minus 74,8 gigajoule. Nah, sekarang jika ditaruh di sini menjadi 2NO plus O2 menjadi N2O4. Hasil akhir dan delta H-nya adalah minus 74,8 kilojoule per mol. Pindah sini biar mudah. Ini kan untuk menjadi 2NO2 ke N2O4, ini kan harus dijumlah dulu kayak penjumlahan. Ini sama dengan berapa, ini sama dengan berapa, ini nanti kan jumlah agar ketemu 2NO2 menjadi N2O4. Karena ada molekul yang sama di ruas yang berbeda, ini bisa dicoret kayak penjumlahan 2A plus B sama dengan B plus A plus 3. Ini kan hanya bisa enggak, jadi A plus B sama dengan B plus A plus 3. Kan A-nya bisa dicoret. Kenapa? Karena nanti kalau melihat prosesnya, nanti A min A plus B sama dengan B plus 3. Kan jadi kayak gini nih. A plus A 0, jadi plus B sama dengan B plus 3. Untuk B dan 3 nya tidak usah diperhatikan karena ini hanya analogi, dan analoginya seperti itu. Ini jadi O2 ini bisa dicoret, kemudian 2NO ini juga bisa dicoret. Nah, tinggal kita jumlah, dan ini hapus dulu. Ini hapus dulu, dan jumlah tinggal 2NO2 dan N2O4. Kalau sudah gini gimana ya, tinggal cari delta P-nya, tinggal dijumlah. Hasilnya adalah 408,8 kilojoule per mol. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.